Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hifni Khalid, NPM 20241220030. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Filsafat Umum. Baik, langsung saja. Terminologi dan pengertian filsafat modern. Filsafat modern adalah periode pemikiran yang muncul pada abad ke-17 yang menandai perubahan besar dalam cara manusia memperoleh kebenaran. Era ini menggeser orientasi teosentris, berpusat pada otoritas agama, menjadi antroposentris, di mana akal budi manusia menjadi pusat pengetahuan. Dalam pandangan ini, kebenaran tidak lagi diterima secara dogmatis, melainkan harus diuji melalui penalaran logis dan pengamatan sistematis. 2. Karakteristik dan ciri khas. Makalah ini mengidentifikasi 5 ciri utama yang mendefinisikan semangat filsafat modern. Rasionalisme, keyakinan bahwa rasio atau akal adalah sumber utama sekaligus otoritas tertinggi dalam pengetahuan. Empirisme, paham yang menekankan bahwa pengetahuan hanya bisa didapat melalui pengalaman indrawi dan observasi. Individualisme epistemologis, penekanan pada kemampuan setiap individu untuk berpikir, menilai, dan menemukan kebenaran secara mandiri tanpa harus bergantung pada otoritas luar. Sikap kritis, munculnya penolakan terhadap tradisi atau otoritas absolut yang tidak memiliki dasar argumentasi logis yang kuat. Optimisme pada kemajuan, keyakinan bahwa melalui ilmu pengetahuan dan rasio, manusia dapat terus mencapai kemajuan dalam peradaban. 3. Faktor sejarah kemunculan. Lahirnya filsafat modern dipicu oleh 3 peristiwa besar yang mengubah struktur sosial dan intelektual di Eropa. Renaissance, abad 14-16, gerakan yang menghidupkan kembali minat pada seni dan filsafat klasik, serta mempromosikan nilai-nilai humanisme dan kebebasan berpikir. Reformasi gereja, abad 16, sedi perlawanan terhadap otoritas absolut gereja Katolik yang mendorong masyarakat untuk mulai melakukan interpretasi pribadi terhadap moralitas dan kebenaran. Revolusi ilmiah, abad 16-17, kontribusi tokoh seperti Copernicus dan Newton yang memperkenalkan metode ilmiah berbasis eksperimen, sehingga menantang pandangan tradisional dunia. 4. Tokoh kunci dan aliran pemikiran. Terdapat 3 tokoh sentral yang gagasannya menjadi fondasi filsafat barat modern. René Descartes, rasionalisme, dikenal sebagai bapak filsafat modern dengan prinsip cogito ergo sum. Ia menggunakan metode keraguan sistematis untuk menemukan kepastian yang tidak tergoyahkan di dalam akal. John Locke, empirisme, menolak adanya ide bawaan dan memperkenalkan konsep tabula rasa. Ia menyatakan bahwa pikiran manusia lahir seperti kertas kosong, yang kemudian diisi oleh pengalaman. Immanuel Kant, kritisisme, tokoh yang berhasil mendamaikan perdebatan rasionalisme dan empirisme. Ia berpendapat bahwa pengetahuan adalah hasil sintesis antara data yang diterima indera dengan kategori-kategori rasional yang ada dalam pikiran manusia. 5. Kontribusi terhadap peradaban modern. Filsafat modern tidak hanya berhenti pada teori, tetapi memberikan dampak praktis bagi dunia saat ini. Sains dan teknologi menjadi dasar bagi lahirnya metode ilmiah yang menggunakan observasi dan analisis sistematis. Sistem sosial dan politik memperkuat nilai-nilai kebebasan individu, hak asasi, dan sistem demokrasi. Pendidikan dan etika menekankan pembentukan kemampuan intelektual yang kritis dan menjadikan manusia sebagai agen moral yang bertanggung jawab atas tindakannya. Kesimpulan, secara keseluruhan, makalah ini menyimpulkan bahwa memahami filsafat modern sangat relevan bagi mahasiswa untuk mengembangkan pola pikir yang kritis, objektif, dan rasional dalam menghadapi tantangan di era digital saat ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.